Siapa pria paling tampan menurut Islam? Jika ada pertanyaan seperti itu, kalian pasti akan menjawab bahwa Nabi Yusuf alaihi salam adalah pria paling tampan di muka bumi ini. Ya, karena dalam salah satu riwayat mengatakan dia yang paling tampan. Tapi, apakah itu benar? Yuk simak baik-baik, inilah beberapa keterangan dalam Al-Quran maupun hadis tentang manusia yang paling tampan. Ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam diabadikan di satu surat dalam Al-Quran dengan nama yang sama. Kisah ketampanan Nabi Yusuf AS dapat kita temui di Al-Quran surat Yusuf ayat 31. Maka tatkala wanita itu, Zulaiha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau, untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Namun, apakah benar Nabi Yusuf begitu tampannya? Apakah beliau Nabi Yusuf alaihi salam adalah manusia paling tampan? Mengenai siapa pria yang paling tampan, ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat pertama, yang paling tampan adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Di antara dalilnya adalah ayat surat Yusuf ayat 31 dan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yusuf diberi setengah ketampanan." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Miraj yang beliau alami. Tatkala beliau di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sabda Nabi SAW ketika ketemu beliau, "Di sana saya bertemu Yusuf alaihi salam, ternyata beliau diberi setengah ketampanan." Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim, seorang ahli tafsir dan hadis, menjelaskan tentang makna hadis ini dalam kitabnya Badai Al-Fawaid. Kesimpulan yang bisa dipahami dari hadis bahwa Yusuf alaihi salam secara khusus memiliki setengah ketampanan semua manusia. Lalu setengah ketampanan sisanya terbagi pada semua manusia lainnya. Selain Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam kerap dimasukkan dalam daftar Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ketampanan sangat menonjol. Wujud Adam alaihi salam diceritakan dalam hadits berikut. "Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Apabila kalian menghukum orang lain, jauhi wajah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan rupa seperti wajahnya." Hadis riwayat Muslim. Di sini bukan berarti makna kalimat seperti wajahnya adalah menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas hadis ini menunjukkan betapa wajah Nabi Adam alaihi salam adalah wajah yang indah. Selain itu, Nabi Adam adalah bapa semua manusia, dan semua ketampanan yang dimiliki keturunannya adalah cipratan dari Adam. Sementara hadis sebelumnya, bahwa Yusuf diberi setengah ketampanan. Maknanya, Yusuf diberi setengah ketampanan Nabi Adam. Pendapat ini disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya. Dan yang terakhir, orang yang paling tampan adalah Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibnul Qayyim menyebutkan tentang pendapat ini, bahwa maksud hadis bahwa Yusuf diberi setengah ketampanan yang dimiliki Muhammad SAW. Sehingga, Nabi Muhammad SAW berada di puncak ketampanan, sementara Yusuf hanya mencapai setengah ketampanan beliau. Selanjutnya, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ini sesuai dengan hadis riwayat Turmuzi dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan, "Tidaklah Allah mengutus Nabi, kecuali berwajah tampan, dan suaranya bagus."
Dan Nabi kalian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Namun semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama, semua memiliki kelebihan atau mukjizat dan tingkat ketakwaan di luar nalar kita sebagai manusia biasa. Namun semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama, semua memiliki kelebihan atau mukjizat dan tingkat ketakwaan di luar nalar kita sebagai manusia biasa. Mari kita berlomba-lomba untuk meniru takwanya para nabi dan bukan ketampanan para nabi. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan katsiran.